Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lisa Apriliani, NIM 215231203, kelas Perbankan Syariah 2F. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya tanah Jawa pada tahun 1755. Perjanjian Giyanti terjadi pada 13 Februari 1755. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik Pakubuwono III, Mangkubumen, dan VOC. Dan nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian ini, yakni di desa Janti, yang saat ini dikenal sebagai Dukuh Kerten Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini dibuat dalam rangka meredam konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca pemindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Pada waktu itu, Mangkubumi yang membuat Pakubuwono II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah. Namun, luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang gubernur lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi milik Mangkubumi daripada tidak mendapatkan tahta. Akhirnya Mangkubumi meminta izin kepada kakaknya Pakubuwono II untuk meninggalkan Jawa. Akhirnya Pakubuwono menyetujui dan diberikan bekal berupa uang 3.000 riel. Kemudian malamnya Mangkubumi langsung pergi. Sejak saat itu pecah perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit Belanda dan Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara Nicholas Harting mengambil sikap. Untuk menyelamatkan daerahnya secara tertutup, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan Pangeran Mangkubumi yang juga ingin menjadi penguasa di tanah Jawa pada 23 September 1754. Nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya pada 4 November 1754. Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan itu mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di desa Giyanti beberapa kilometer sebelah timur utara Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya Jawa menjadi dua bagian atau dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagomo Kalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755, lalu 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan bagian aspek atribut-atribut keraton, diantaranya keris, bahasa, tari. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika selepas perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada akhirnya menimbulkan rentetan peristiwa yang mengakibatkan kecenderungan konflik di antaranya dua kerajaan itu. Di dalam perjanjian Giyanti terdapat 9 pasal. Pasal pertama yaitu Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan dengan gelar Hamengkubuwono I
pada separuh wilayah Kesultanan Mataram dengan hak turun-temurun yang didapatkan pada pewarisnya. Pasal 2 selalu diusahakan adanya kerjasama antara rakyat yang berada di wilayah di bawah kekuasaan VOC dengan rakyat di bawah pemerintahan Kesultanan Cirebon. Pasal ketiga, sebelum pepatih dalam atau para pemegang kekuasaan eksekutif sehari-hari dan bupati-bupati mulai melaksanakan tugas masing-masing, mereka harus bersumpah setia kepada VOC. Pasal 4, Sultan tidak dapat mengangkat atau memberhentikan pepatih dalam dan bupati tanpa persetujuan VOC. Pasal kelima, Sultan harus memberikan bantuan dan kerjasama kepada VOC dan mengampuni bupati yang memihak VOC dalam peperangan. Pasal ke-6, Sultan tidak akan menuntut hak atas Pulau Madura dan daerah pesisir yang sudah diserahkan susuhan Pakubuwono II kepada VOC melalui kontrak tanggal 18 Mei 1746. Ganti rugi akan diberikan oleh VOC kepada Sri Sultan sebesar 10.000 rial setiap tahunnya. Pasal ke-7, Sultan harus siap untuk memberikan bantuan kepada Pakubuwono III jika diperlukan sewaktu-waktu. Pasal 8, Sultan berjanji untuk menjual bahan-bahan makanan kepada VOC dengan harga yang sudah ditetapkan. Sultan berjanji untuk mengikuti semua perjanjian yang telah diadakan Raja-Raja Mataram dahulu dengan VOC, khususnya perjanjian tahun 1950 dan dari kejadian perjanjian Giyanti di atas terdapat beberapa latar belakang terjadinya perjanjian ini. Yang pertama, Belanda ingin menguasai seluruh tanah Jawa. Yang kedua, wafatnya Sultan Agung. Yang ketiga, pengkhianatan Pangeran Mangkubumi. Yang keempat, penyelesaian perselisihan kekuasaan dan yang terakhir yaitu mengurangi dan menghilangkan pemberontakan sementara itu pasca perjanjian Giyanti. Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Pangeran Sambernyawa juga turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah di dalam gerakannya pada Oktober 1755. Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja ia didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah yang dikenal sebagai wilayah Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa mendapatkan tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran Kelono Jayawisesa Senopati ing Alaga Satriya. Mataram ini ing negeri Surakarta Hadiningrat. Keterbelahan Jawa ini belum berhenti pada 1813 masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dan Kerajaan Inggris Kesultanan Ngayogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman, dan demikian tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan masing-masing, tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan pada upaya yang beragam. Dinamika politik pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda di masa Republik Indonesia. Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Hal itu tadi sekilas
mengenai terjadinya perjanjian Giyanti dan terbelahnya tanah Jawa. Demikian sedikit cerita tentang perjanjian Giyanti dan terbelahnya tanah Jawa dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.